Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Coding Sans. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yaitu tentang penerapan metode WP atau web product. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita eksekusi ya. Di sini ini tampilan aplikasinya. Terus ini database-nya dan jangan lupa buka text editor ya. Oke, kita akan pergi dulu ke aplikasinya. Oke, jadi yang kemarin itu saya sudah sampai kriteria dan subkriteria. Kali ini saya akan membuat tentang nilainya. Pertama kita bikin dulu tabelnya, yaitu tabel nilai. Di sini kita berikan ID nilai, ID alternatif, terus ID kriteria, yang terakhir ID sub. Kita kasihkan aja 11. Terus di ID nya itu kita jadikan primary, kita bikinkan otomatis, kemudian kita save. Nah, jadi di tabel nilai ini saya akan merelasikan 3 tabel, yaitu tabel alternatif, kriteria, dan sub. Jadi cara merelasikannya saya wakilkan dengan ID-nya masing-masing. Oke ya. Terus tabelnya udah, sekarang kita akan membuat file .php-nya. Nah, kita copy aja di alternatif.php, copy, klik kanan, klik kanan, new file, pastekan di sini, kita simpan dia dengan nilai .php. Nah, terus di sini kita ubah namanya jadi nilai. Terus ini juga nilai. Ini juga nilai. Di sini ini kita hapus. Kita buka lagi PHP. Kita kasihkan variable query sama dengan SQL. Jangan lupa kita kasihkan variabel koneksinya. Terus kita pakai select, bintang, form, tabel, kriteria, ID kriteria. Nah, di bawah ini kita pakai perulangan while. Terus di sini kita kasihkan aja variabel a sama dengan SQL fetch array. Kita masukkan variabel query-nya. Karena sini udah query, ini kita ganti aja deh jadi data. Nah, ini data. Terus di sini kita masukkan echo, terus ini copy paste kita masukkan ke dalam sini. Jangan lupa tanda kutip 2-nya kita ubah menjadi tanda kutip 1. Nah, nama alternatif ini kita hapus. Variabel a sama dengan masukkan nama kriterianya tanpa tanda kutip. Oke, baru di sini
Kita lihat. Oke ya, nama kriterianya udah masuk. Sekarang tinggal kita eksekusi yang bawahnya. Terus di bawah sini kita masukkan variabel untuk nomor urut sama dengan S nomor terus variabel kode untuk S itu untuk menampung ID alternatif. Terus di sini untuk menampung nama alternatif. Nah, terus di sini kita kasihkan echo TR kita masukkan. Terus kita masukkan TD nya ke dalam sini, jangan lupa. Terus buka PHP, kita panggil variabel nomornya yang ini. Kemudian kita copy paste lagi, kita masukkan untuk variabel namanya, nama ininya. Oke, ini kita hapus saja. Terus di bawahnya ini karena ini udah data query, ini kita kasihkan namanya query 1 MySQL. Jangan lupa variabel untuk koneksinya pakai select. Kita panggil nama subkriterianya, nama subkriteria, terus as nama sub, form tabel. Karena kita ingin memanggil nama subkriterianya, di sini kita bikin tabel subkriteria di dalam variabel A. Karena kan sini A kita bikin, maka sini kita bikin A juga. Terus di sini kita bikin tabel nilainya. Tabel nilai B pakai where B ID alternatif sama dengan kita panggil kode alternatif, terus N A ID subkriteria sama dengan B titik ID subkriteria. Karena kan ini saya menghubungkan dua tabel, maka disinilah saya eksekusinya, tabel A dan tabel B berdasarkan ID-nya. Oke, kemudian di sini saya berikan namanya order by B titik ID kriteria.
Terus di sini saya berikan perulangan. Kondisinya saya bikinkan tadi di atas udah A, sekarang sini B deh. B SQL fetch array, sini kita masukkan variabel query satunya. Nah, ini kita copy paste, kita letakkan di sini. TH ini ganti dengan TD, ini TD, ini ganti huruf B, terus ini masukkan ini variabel nama subnya. Kan saya untuk menampilkan nama sub berterainya ditampung ke dalam variabel nama sub. Oke, ini kita masukkan. Coba kita lihat. Oke, maka jadi seperti ini. Oke ya, tabel nilai, kinerja keadilan tanggung jawab. Oke, sekarang kita tinggal masukkan dan mengirim nilai aksi .php tambah. Oke, ini aja kita ambil alternatif aksi.php, kita ambil, copy paste, kita bikin file baru, kita simpan jadi nilai aksi.php, kita simpan. Nah, di sini kita ubah menjadi nilai. Nah, ini juga kita ubah menjadi nilai. Terus ini kita ubah menjadi nilai. Ini kita ubah jadi nilai. Terus ini kita kita biarkan atau gimana. Ininya kita hapus, nama alternatifnya kita biarkan, kemudian kita pakai select pakai option di sini, kita disable, terus selected, pilih. Nah, ini kita pakaikan kelas, kita pakaikan class form control, name-nya kita berikan ID alternatif, karena kan di tabel nilai tadi dia untuk bisa menampung ID alternatif, ID kriteria, dan ID subnya. Berarti ID alternatif kita tampung. Terus di sini kita buka tag PHP. Nah, kita bikin query SQL query. Terus sini kita masukkan variabel koneksinya, kita pakaikan select bintang form tabel alternatif order by berdasarkan ID. Oke, kemudian kita berikan perulangan tag aja,
SQL fetch array, kita masukkanlah variable query-nya. Nah, di dalam sini ini kita tutup aja. Nah, ini kita buka lagi PHP biar tidak menggunakan echo. Terus di dalam sini kita berikan tag option lagi. Value-nya kita berikan, karena di sini kan ID alternatif. Dia menampung ID alternatif, dari sini kita ambil ID-nya. PHP variable A ID alternatif. Oke. Terus di dalam option ini apa nanti mau kita tampilkan ya. Yang mau kita tampilkan yaitu namanya. Jangan lupa ini kita berikan echo ya. Nah, kita copy paste saja. Kita letakkan di sini nama. Jadi logikanya di option ini nanti value-nya yang diambil, ID-nya, cuman yang ditampilkan di websitenya yaitu nanti namanya gitu. Ini kita hapus, banyak kali sih ininya. Nah, jadi nanti seperti ini dah. Nah, kita hapus kebanyakan. Oke, ini dah jadinya seperti ini. Nah, jadi nama alternatifnya. Oke, ini contohnya kita ubah nih namanya. Nah, ini kita ganti jadi namanya Agus. Terus ini kita ganti namanya Bagas. Ini kita ganti namanya Caca. Maka nanti pas dinilai ini, nah namanya yang tampil, tapi ketika dia klik ini, nah nanti yang diambil itu ID-nya. Makanya di sini saya bikin value ID-nya. Cuman ditampilkan di websitenya namanya. Oke, selanjutnya ini yang agak sulit sih untuk nampilkan kriterianya. Kita buka tag PHP-nya. Hasil sama dengan SQL query variable koneksi select bintang form tabel kriteria ID kriteria di sini kita masukkan perulangan baris SQL fetch array, kita masukkan hasil. Di sini kita masukkan ID k ID kriteria, maksudnya S baris ID kriteria, kita copy paste. Kita masukkan label K itu
nama kriterianya. Terus di sini saya menggunakan echo div kelas form group. Kemudian di sini saya berikan label nah di dalam ini saya masukkan variabel label k-nya untuk menampilkan nama alternatif nama kriteria. Terus ini saya masukkan echo lagi. Nah di sini saya masukkan select nama SID kriterianya kelas form control. Oke. Kemudian di bawahnya sini kita berikan lagi variabel hasil 1 karena kan sini udah hasil, jadi kita bikinkan hasil 1 SQLi. Jangan lupa untuk variabel koneksinya pakai select bintang form untuk menampilkan tabel subkriterianya, tabel subkriteria where berdasarkan ID kriteria sama dengan SID k-nya. Order by berdasarkan nilai subkriteria kita tampilkan descending. Nah terus kita pakai perulangan juga. Perulangannya karena di sini sudah A, sini kita samakan aja, berarti sini kita berikan baris 1 sama dengan MySQL fetch array S hasil 1. Nah di sini kita berikan echo, kita masukkan option, kita pakaikan selected, value-nya S baris 1. Nah ini sama kayak yang di atas tadi, value-nya ID-nya kita ambil. Yang kita ambil yaitu ID sub. Terus kita masukkan lagi
Di sini kita berikan S baris 1, terus kita tampilkan nama subnya, terus habis nama subnya kita copy paste saja. Kita masukkan nilai subnya, nilai sub, kemudian di sini kita tutup optionnya. Oke, setelah kita tutup, di bawah tanda kurung kurawal ini, di sininya itu kita tutup selectnya, kemudian kita tutup juga div-nya. Oke, ini untuk nutup select mana ada select, untuk nutup select ini, terus div-nya untuk nutup ini. Nah, gini dah, jadi nanti seperti ini. Wah, di halaman 46 kebanyakan. 46. Oh, ini enggak kita area 46. Oh, ini tanda titik komanya lupa. Akan kita eksekusi. Nah, jadinya seperti ini. Baik, cukup. Coba nengok subkriteria-nya. Seharusnya dia menampilkan angka satunya 1, 2, 3 semua. Kenapa sini hanya menampilkan 1 dan 2, 3-nya tidak? Lupa kita tutup. Kelas kan div kan pakai kelas. Div oh, nah tampilannya kok jadi jelek dia. Ntar ini div untuk sini. Label kau oke, betul. Selected class. Oh, ini tuh balik. Salah saya. Kelasnya tuh balik. Nah, ini udah jadi. Nah, akan tampil semua 1, 2, 3 1, 2, 3 keterlambatan. Nah, jadi kriteria yang di sini nampil semua. Jadi fungsinya ini ya, fungsinya label untuk menampilkan
variabel label k kan nama kriterianya. Jadi fungsinya ini tadi itu untuk nampilkan si ini. Nah, jadi walaupun kriterianya ada 100 ya, ini nanti nampil semua 100. Makanya di sini saya pakaikan perulangan untuk nampilkan kriterianya. Oke ya. Terus untuk ubahnya langsung aja lah kita apakan. Terus ini kita berikan namanya data nilai. Ini dirubah ya. Terus untuk ini kita hilangkan. Nah, ini kita hilangkan. Form ini kita hilangkan, kita buka PHP as ID alternatif sama dengan kita ambil get ID alternatif, karena nanti pas ketika diubah di tabel nilai ini ubah mana dia, ini nah, oh ya, ini kita ganti dulu menjadi nilai, terus sini menjadi nilai. Nah, di alternatif ini di nilai aksi.php dia kan mengirimkan ID alternatif, maka nilai aksi ini kita tampunglah ID-nya. Oke ya. Kemudian ini karena ada query, sini kita kasihkan data aja lah, variabel data MySQL query terus jangan lupa koneksinya select form tabel alternatif where ID alternatif sama dengan SID alternatif. Terus sini kita berikan MySQL fetch array variabel data. Nah, di sini kita nggak usah pakai perulangan karena kita hanya menampung ID-nya aja per orang. Kita kan hanya mengirim satu data, jadi nggak usah pakai perulangan, kecuali banyak data baru kita pakai perulangan. Oke. Kemudian ini kita pakai label berarti div label berarti di sini langsung saja kita pakai namanya select. Nah, di bawah select ini kita masukkan option, jangan lupa kelasnya pakai form control, name-nya
kita masukkan ID alternatif. Nah, di sini kita masukkan selected. Terus di sini juga kita masukkan value-nya. Jadi value-nya itu echo SA ID alternatif. Terus di sininya kita berikan nama alternatif. Nah, kan? Kemudian di sini kita buka lagi PHP S data 1, nah, kan? Terus sama dengan MySQL query. Jangan lupa variabel koneksinya. Nah, di sini kita pakai select bintang form tabel alternatif order by ID alternatif. Nah, di sini baru kita pakai while. Karena mau kita tampilkan semua data alternatif. Jadi A1 sama dengan SQL pakai fetch array, kita masukkan variabel data 1. Nah, kalau itu ini kita copy paste saja optionnya ini. Tak letakkan di sini. Oke, ini kita samakan A1 juga A1. Oke. Jadi dia nanti dah seperti ini. Kita batalkan dulu. Nah, dia akan mengirim data ID alternatif 1. Maka si Agusnya ada 2. Kenapa? Karena dia data yang sudah ada gitu. Ini data yang belum ada. Maksudnya data yang belum ada di database gitu. Oke ya. Kita cek-cek lagi mana tahu ada keliru saya. ID ini untuk menampilkan data yang ada di database. Misalnya tabel alternatif option ini, terus data 1 value kalau udah dikirim berdasarkan ID-nya yang dia ambil, yang ditampilkan namanya. Oke. Selanjutnya div. Nah, ini kita copy paste saja. Ini ya, dari PHP ini sampai ini untuk apa namanya, untuk menampung data kriterianya. Kita ganti dengan nilai. Ini udah. Oke, berarti di sini bedanya dengan yang itu, yang tambah untuk file tambahnya. Dan di sini dia masukkan ID alternatifnya di sini, terus
masukkan dia S hasil 1 sama dengan MySQL query variable koneksi, terus ini select bintang tabel nilai where ID kriteria sama dengan kita masukkan ID nya, terus n ID alternatif sama dengan S ID alternatif. S baris 1 sama dengan MySQL fetch array, kemudian sini kita masukkan hasil 1. Nah, di sini kita masukkan di sini namanya ID sub kriteria sama dengan S baris 1 kok ini ID subkriteria. Oke. Jadi di sininya itu tetap, cuman di sini ntar ya. Ini ada subkriteria, cuman di sininya kita enter ke bawah, kita kasihkan if kondisi jika ini kita ubah dulu karena kan ada hasil 1 sama baris 1, berarti ini kita ubah menjadi baris 2 hasil 2. Jadi jika S baris 2 sama dengan ID subkriteria, ternyata dia sama dengan yang ada di database, yaitu ini kan yang ada di database di tabel nilai yang telah terinputkan di tabel nilai. Maka dia ditampilkanlah baris 1 ID baris 1 kita masukkan selected. Tapi kalau udah tidak ada, nah ini nggak usah kita pakai selected, langsung aja. Jadi udah seperti ini tabel nilai. Why error? Oh ini ya. Ini ganti jadi baris 2 baris 2
baris 2, baris 2, baris 2, baris 2, karena dia dalam lingkungan ini. Kalau baris 1 kan nggak ada perulangan ya. Kita jalankan lagi. Oke, udah tampil. Ada akses online 95. ID sub ID kriteria baris 1, hasil selected. AA 95 berarti ID kriteria, ID alternatif, dengan ID alternatif. Oke, ini kita biarkan saja dulu. Sekarang tinggal kita bikin eksekusinya untuk simpan. Berarti ini kita copy paste. Untuk prosesnya kita simpan jadi nilai proses.php. Oke, jadi di nilai proses PHP ini kita ganti menjadi ID. Ini juga kita ganti menjadi ID. Terus ini apa ya, kita bikin data aja deh. SQL query variable koneksi select bintang form tabel kriteria order by ID kriteria. Sini kita pakai perulangan SA MySQL fetch array S data. Nah, di sini kita pakai S variable IDK sama dengan SA ID kriteria IDS, maksudnya variable subkriterianya itu kita ambil yang dikirim tadi. Ini yang kita ambil, yang dikirim dia IDK, berarti for S IDK. Nah, jadi di sini kita masukkan data. Ini kan udah data, berarti kita masukkan query aja deh. Query insert into, kita masukkan di tabel nilai. Pertama tuh ada ID alternatif, ID kriteria, ID
subkriteria, kemudian valuesnya S ID alternatif, tak copy paste saya, kemudian ada ID kriterianya, ID kriteria, kemudian kita masukkan ID subkriterianya, S result MySQL. Terus sini kita masukkan variabel koneksinya, sini untuk query-nya. Oke, baru kita kirimkan feedback dia ke sini. Oke ya, tabel nilai kita cek lagi. Oke, coba sekarang kita tes Agus. Kita tambah dulu si Agus, kita pilih Agus. Misalnya ini seperti 1, 2, 3, ini 1 kita simpan. Online 13, error. Dia tidak kenal variabel ini. Result dia tidak kenal. Oh, ini saya lupa tanda titik komanya. Sekarang kita eksekusi lagi. Agus 1, ini saya masukkan 2, ini 3, ini 1, simpan. Kata dia lagi argument result as variable MySQL stack online 13, insert into di insert into nya tidak betul. Insert into tabel nilai, di tabel nilai itu ada ID alternatif, kriteria dan subkriteria. ID alternatif, terus ada ID kriteria, terus ada ID subkriteria. Baru di sini kan ada ID alternatif, IDK sama IDS. Why variable post. Oh, salah saya. Kenapa saya pakai MySQL fetch array? Seharusnya nggak usah lagi, kan kita mau menyimpan data bukan memanggil data ke MySQL query. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3, ini 1. Oke, tadi ini kan saya menampung nama subnya. Coba kita ubah ini jadi nilai.
nilai. Tadi kan saya bikin nilainya 4, 1, 2, 3, dan 1. Oke, kita coba. Oke, pas ya. Saya inputkan tadi kan 1, 2, 3, 1. Oke, coba kita sekarang eksekusi untuk proses ubah. Nah, untuk proses ubah itu hampir sama seperti ini. Cuman dia bedanya di sini itu pakai variabel data 1 sama dengan delete from tabel nilai where ID alternatif SID alternatif result 1 sama dengan SQL query, terus variabel koneksinya, terus ini S query nya. Oke, sekali aja untuk ininya apa namanya, untuk hapusnya juga kita sekali aja. Jadi logikanya untuk ubahnya itu dia dihapus dulu baru disimpan lagi, gitu logika saya untuk mengubah untuk tabel nilai. Kenapa? Karena ini kan saya bikin kan udah dinamis, udah bisa menampung beberapa kriteria, ya kan? Jadi kriterianya itu nggak ada batasan, jadi mau kriteria 7 udah bisa ditampung. Jadi nggak ada batasan. Jadi saya kan bikin langsung dia menginputkan semua kriteria, cuman dia nggak bisa diubah satu-satu kan logikanya gitu, dia nggak bisa diubah satu-satu. Jadi makanya logika saya, karena yang ditampung langsung maksudnya langsung semua kriteria, tentunya gini saya logikakan. Nah ini kan langsung ditampung 1, 2, 3, 4 kriteria, kan nggak mungkin dia langsung diubah semua, kan, kecuali kita menggunakan ketentuan, misalnya ketentuan kriteria kita menggunakan 4 kriteria. Jadi di tabel nilai ini kita bikin aja kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4. Nah, kalau situ kan udah ada ketentuannya, jadi bisa ubah, bisa dengan konsep update kayak gini dah. Bisa dengan konsep update kayak gini. Nah, karena di sini saya bikin dinamis, jadi bisa menambah beberapa kriteria. Ya kan, dia kan gini. Bentar ya. Nih, berdasarkan ID-nya. Jadi ID 1, 2, 3, dan 4 ini tuh dia nggak bisa diubah. Maksudnya tidak bisa diubah, cuman tidak bisa menggunakan update. Kenapa? Karena kan yang ditampung langsung sekaligus 4 data. Jadi bagaimana logika saya dengan 4 data itu, yaitu dengan gini caranya saya. Dia dihapus dulu, baru dimasukkan lagi datanya. Gitu logika saya. Jadi biar supaya dia sekaligus gitu sih, biar nggak ribet-ribet nih. Jadi dihapus dulu kan datanya berdasarkan ID alternatif. Jadi berdasarkan ID alternatif kan ID alternatif ini. Nah, jadi berdasarkan ID alternatif sekaligus pasti keempat data ini pasti terhapus semua. Kenapa? Karena saya menghapusnya berdasarkan ID.
kan berdasarkan ID terhapus, baru disimpan lagi gitu. Jadi contoh gini, ini saya ubah menjadi 3, 2, ini 1, ini 3 tetap 3, 2, 1. Nah, ini saya ubah query variable SQL query variable error 21 21 21 21 ini. Pantaslah dia tidak mengenalin. Ini seharusnya data 1. Oke, kita eksekusi lagi. Ini 3, ini tetap 2, ini 1, ini saya ubah 3. Maka 3, 2, 1, 3. Maka di sini ini kan nomor urut ID nilai tadi yang pertama. Jika saya refresh, maka yang ke atas ini menjadi angka 5. Jadi 5 sampai 8. Dia dihapus dulu baru diinput lagi gitu. Oke. Itu ya logikanya. Berarti ini ID alternatif SQL query delete from tabel nilai. Oke, ini hapus berdasarkan ID. Terus ini kita ubah aja. Nah, coba kita hapus. Oke, bisa hapusnya. Maka di sini pun juga terhapus. Oke. Lalu ini saya kembalikan lagi berdasarkan nama aja. Nanti pas di metodenya baru kita kompresikan. Jadi kenapa di tabel nilai ini saya menggunakan ID subkriteria. Jadi kenapa? Karena dengan perwakilan si ID ini, dengan perwakilan si ID ini, saya bisa memanggil nama dan nilai. Jadi fungsinya itu tadi, fungsinya ID alternatif, ID kriteria, ID subkriteria. Kenapa? Karena dengan adanya perwakilan ID ini, saya bisa memanggil beberapa data gitu. Nah, kan kenapa? Karena setiap data itu pasti berbeda ID. Gak mungkin sama. Contoh kayak ini saya logikakan. Contoh misalnya kayak mahasiswa. Nah, di satu kampus itu kan pasti kalau kita mengambil dengan nama ini misalnya saya bikin nama mahasiswa kan. Jadi setiap satu kampus pasti kan ada namanya yang sama. Jadi ketika saya ibaratnya apa sih? Ibaratnya memfilter, misalnya saya mencari nama si A, maka nanti datanya jadi double. Jadi nanti sistem membaca nama si A. Jadi mana yang namanya si A, maka diambil oleh sistem nama-nama si A. Masalahnya di setiap kampus itu kan pasti namanya si A itu ada beberapa orang, nggak mungkin hanya cuma satu gitu. Nah, jadi ibaratnya ID ini kayak NIM gitu, nomor induk mahasiswa kan, atau NPM kan. Jadi fungsinya itu tadi. Jadi setiap mahasiswa pasti kan berbeda, nggak mungkin sama NIM-nya. Jadi itu fungsinya. Jadi saya menggunakan ID. Jadi dengan ID ini saya bisa mengambil data beberapa gitu. Contoh misalnya alternatif. Nah, saya bisa memanggil nama, vector X, vector V, dan ranking gitu. Oke ya, jadi kenapa saya menggunakan ID? Karena ya itu tadi, karena tuh ID
apa namanya, setiap alternatif atau kriteria subkriteria mereka tuh memiliki, nggak pernah sama memiliki ID yang sama gitu. Oke, ini kita nilai aja si Agus, kita nilai 2, nilainya 3, 2, ini 3. Oke, ini saya ambilnya nanti pas di metodenya nih kita kompresikan jadi nilai. Oke, terus ini Bagas 3, 3, ini 2, 2. Oke, kemudian si Caca ini 2, ini 2, ini 1. Oke, gini ya. Oke. Untuk alternatif, kriteria dan sub udah, nilai udah. Oke. Kemungkinan nanti tutorial saya selanjutnya saya akan langsung membahas metode. Oke. Sampai sini aja tutorial penerapan metode WP. Kemungkinan nanti next kalau ada waktu saya akan langsung untuk bikin part terakhirnya itu tentang pembahasan metodenya terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.